Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair subhanaka la ilma lana illa anta antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaifa yusyriku kalba suwarul akwani. Kaifa yusyriku kalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ay yafhama daqaika asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Al-jam'u baina ad-diddaini muhalun kajtima'il harkati wa sukuni wan nuri wa dhulmati wa hadhihi al-asya'u allati zakaraha al-muallifu rahimallahu ta'ala adadun la yajtami'u fa inna isyraqal qalbi binuril iman wal yakin mudadun lidzulmatil lati istaulat alaihi mirukunihi ilal aghyar wal akwan wa i'timadihi alaiha wal masiri ilallahi ta'ala biqat'i aqabatin nafsi mudadun li'tikali fi habsil hawa wasyahawati wa dukulu hadratillahi al-muqtadiyati li taharati dakhil wa nadahati mudadun lima huwa alih min janabati ghaflati allati muqtadaha li iksa wal ib'an wa fahmu dakaikil asrar al-mustafad min at-taqwa mudadun lil israr ala al-ma'asi wal hafawat wa ilayhi al-isyaratu bi qawlihi azza min qailin wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa bima ruwiya fi ba'dil akhbar man amila bima ya'lam warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Qala Yahya bin Mu'in rahimahullahu ta'ala iltaka Ahmad bin Hanbal wa Ahmad bin Abil Hawari wa qala bin Hanbal ibn Abil Hawari ya Ahmad hadithna bi hikayatin sami'taha min ustadzika Abi Sulaiman. Faqala ya Ahmad kul subhanallah bila ajibin. Faqala ibn Hanbal subhanallah wa tawilha bila ajibin. Faqala ibn Abil Hawari sami'tu Aba Sulaiman yaqul idza aqadatin nufus ala tarkil asam jalat fil malakut wa adat ila dhalikal amdi bi taraifil hikmah min ghairi ay yuaddiya ilaiha alimun ilman. Qala faqama Ahmad ibn Hanbal salasan wa jalasa salasan wa qala ma sami'tu fil Islam bi hikayatin a'jab ilayya min hadhi thumma dzakara al hadits alladhi dzakarna man 'amila bima ya'lam warasahullahu ilma ma lam ya'lam thumma qala li Ahmad ibn Abil Hawari sadaqta ya Ahmad wa sadaqa syaykhuka wa li ajli kauni hadhihi al asya' adadan ajibal muallif rahimallahu ta'ala mimman ya'taqidu sihhata jatima'iha wa mimman tami'a fi naili maratibir rijal ma'a kaunihi ala akbahil khilal. Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmatnya. Dalam kalam hikmat hari ini yaitu menceritakan atau mengambil topik tentang belenggu yang menghalangi si murid daripada jalan menuju kepada Allah. Belenggu-belenggu yang menghalangi jalan menuju kepada Allah. Kaifa yusyriku qalbun. Bagaimana bersinarlah hati. Yusyrikuan yastaniru wa yudhi'u. Yastaniru bercahaya. Dari nurun, nur cahaya. Yastaniru wa yudhi'u idha'ah. Idha'ah pengeh, terang. Bagaimana terang atau bercahaya hati.
Suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bermula gambaran-gambaran alam muntabi'ah itu membekas fi mir'atihi dalam cerminnya seseorang, cerminnya hati. Bagaimana bersinarlah hati atau teranglah hati sementara gambaran alam muntabi'ah membekas fi mir'atih dalam cerminannya hati. Suwarul akwan tente ashkasuha wa tamasiluha al-hissiyah wal ma'nawiyah. Suwarul akwan, suwaru jamak dari suratun gambaran, gambar-gambar duniawi, baik yang bisa dilihat dengan kasat mata, bisa diraba dengan tangan, bisa didengar, bisa dirasa dengan perasaan, atau yang tidak bisa. Semua yang bukan untuk tujuan akhirat, duniawi. Gambaran-gambaran tentang alam yang selain Allah, bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, tertempel dalam hati. Jadi bila dalam cerminan hati kita melekat gambaran-gambaran duniawi, terlukis gambaran-gambaran duniawi dalam cermin hati, ini menjadi satu penyebab terbelenggunya hati untuk menuju kepada Allah. Karena antara menuju kepada Allah dengan hati terikat terbelenggu dengan dunia, itu dua perkara yang kontradiksi, berlawanan, tidak mungkin menyatu. Tidak mungkin seseorang terikat dengan dunia, terbelenggu hatinya dengan dunia, sementara di sisi yang lain orang tersebut sedang menuju kepada Allah. Tidak mungkin. Karena menuju kepada Allah bukan seperti ibarat dua sisi mata wang. Jadi hanjit na dua sisi. Satu sisi yang terikat dengan kehidupan duniawi, terikat dengan yang kan Allah. Di sisi lain katnya sedang menuju kepada Allah. Jadi ingin menuju kepada Allah, tinggalkan gambaran duniawi dalam cerminan hati. Karena hanya mungkin tahu tak menuju tanya kepada makrifat Allah, menyo hati tanya mentan terikat dengan dunia. Jadi makna suwarul akwan, syakas kan dia makna dia buka tentang masalah perkara-perkara duniawi, mentang membuka lang hati itu. Kan suwarul akwan. Akwan anwa'ul makhlukat ni, bermacam model-model makhluknya akwan kan. Yang bisa diraba, bisa dilihat atau tidak bisa. Muntabi'ah maknanya sabitah, tetap. Tekun intaba'a syai' fi syai' yang dahara asruhu fihi. Nampak bekasan syai' dalamnya syai'. Tak cok palai boom takok di meja ni. Retak ya kan memberi bekasan kok palai bak kaca. Dengan muntabi'ah. Yang gubuk maknanya mustempel. Sebab stempel kan dia tacap bak kertas, tinggal bekas kan. Kan muntabi'ah kan mustempel. Yang makna rai muntabi'ah sabitah. Bak taba'a syai' fi syai' zahara asaruhu fihi. Nampak bekasan syai' pada sesuatu. Mir'ahnya alatun sakilah. Sakilah mengkilap dalam kamus. Satu benda, satu jenis benda yang mengkilap, yang tabi'u biha ma yukabiluha, yang terpantul atau yang membekas pada benda tersebut apa saja yang mukabalah dengannya, apa saja yang bertentangan dengannya. Ini benda mengkilap, peperangan cermin. Dalam buku teron, lampu mukabalah teron, naro ni no. Mukabalah dia tamih. Nak tamih no. Maka kun dalam bahasa Arab takrif mir'ahnya alatun sakilah
yantabi'u biha mayukabiluha. Alat yang mengkilap, yang yantabi'u, yang sebut pada alatnya oleh apa saja yang bertentangan dengannya. Maka hati manusia digambarkan ibarat cermin. Cermin menyogetanya taluh langmon, yang nampak bak cerminnya kegelapan. Taluh bak mata ura, yang nampak bak cerminnya cahaya. Taluh bak kaya, yang nampak bak cerminnya tumbuhan-tumbuhan hijau. Taluh gede arah laut, yang nampak bak cerminnya warna biru. Begitulah hati manusia. Yang atejih kehidupan dunia tidak akan mendapat cahaya. Cahaya yang ke makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah ibarat cahaya. Hati manusia ibarat cermin. Tacok cermin taluh langmon yang gelap, yang dia buat cermin warna hitam. Cing dia cok cermin milik luh bak langmon. Langmon gelap pi mon broken ilua yang isinari 5 tauro. Langmon dalam ruangan. Aci peka ada kaca ada yang langmon, cin jenguk bak kacaan warna debit. Pasti warna hitam. Ciluh kacaan bak tumbuh-tumbuhan terutama ublang tadi. Pasti yang dia bak kacaan keindahan warna hijau, dia warna langit biru, dia warna gunung. Pokoknya puan taluh. Menansi hati manusia. Manusia makanya dalam tasawuf hati manusianya diibaratkan dengan cermin. Sama makna mir'ah. Mir'ah alatun sakilah no. Sakilah ansad. Sakilah. Saklunnya mengkilap maknanya. Benda yang mengkilap atau bening yang dih pulain ninan ya kan saklun. Di sebuah benda yang mengkilap yang sebut bab bendanya oleh apa yang bertentangan dengan jih. Dapat tentang benda yang ngurung dia hurung, dapat tentang ngelemo dia lemo, dapat tentang kameng dia kah? Dia kameng buku yang dapat tentang nanti. Ya kan cermin. Kan? Di cerminnya istilah haji cermin memiliki sifat untuk menampilkan setiap objek yang ditangkapnya. Lipu yang ditangkap oleh cermin yang ditampilkan. Jadi hati manusia ibarat cermin yang ditangkap oleh hati cahaya makrifat, kaki yang ditampilkan oleh hatinya makrifat. Yang ditangkap oleh cermin hati tanya kegelapan dengan sebab maksiat atau dosa, sama dengan yang ditampilkan kegelapan. Karena cermin memiliki sifat menampilkan setiap objek yang ditangkapnya. Yang ditangkap oleh cerminnya yang ditampilkan. Jadi hati manusia lagi ansit. Makanya kalam ulama tasawuf bisakli mir'ati kalbik yazulu ingkaruka lilhaq. Dengan mengkilapnya hati kamu, hilanglah ingkar kamu terhadap Allah yang maha benar. Fata'rifuhu fi kulli syai', maka engkau mengenal Allah pada setiap apa saja. Dia tak bangunan Allah di buat mata, dia tak gunung Allah dia. Tak makhluk orang apa mentang yang dia Allah. Karena cerminan hati kagleh. Bisakli mir'ati kalbik yazulu inkaruka lil haq fata'rifuhu fi kulli syai'. Dengan kadar mengkilap hati kamu, hilang rasa ingkar kamu terhadap Allah yang maha hak, maka engkau akan mengenal atau makrifat terhadap Allah pada setiap apa saja. Maka ibarat hati manusia laksana cermin. Karena cermin memiliki sifat untuk menampilkan apa saja objek yang ditangkapnya, lalu dipantulkan kembali bagaikan cahaya lampu. Bila yang ditangkapnya objek sinar, berarti yang dipantulkan kembali tentu saja sinar. Agak cermin dia dapat pedang bak ura, dia taluh tegap, ipak bagang talafi urang, silalai kan? Kan silalai dia taluh. Karena yang ditangkap oleh cerminnya cahaya, maka yang ditampilkan pun cahaya. Hati manusia bila menangkap cahaya makrifat, hati manusia juga akan menampilkan cahaya makrifat. Dia tanya hati kah ditampilkan cahaya makrifat, ya hati tanya hantar arah li kepada kegelapan dosa. Karena
hati tanya akan memiliki lampu sorotan. Ngai barat orang jalan luput kana tente kater arah han lipat dia ni betul. Han gida ilmu le bagi jak. Kampung man pakai ngkeun fi mir'atih. Taulang kata kaifa yusyriku kalbun, bagaimana bersinar atau penguh hati bermula gambaran-gambaran duniawi, gambaran-gambaran alam muntabi'ah, itu terlukiskan fi mir'ati, dalam cerminan hatinya. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cerminan hati. Hatinya seseorang kabisa boleh. Kemudian am kaifa yarhal ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatih, atau bagaimana dapat berjalan seseorang menuju kepada Allah padahal orang tersebut diikatkan dengan syahwatnya. Bagaimana seseorang dapat berjalan kepada Allah padahal dianya orang itu diikatkan dengan syahwatnya. Mukabbal, muqayyad, kaidun tali. Muqayyad sesuatu yang diikatkan. Mukabbal diikatkan, bi syahawatih, dengan syahwatnya. Yarhal berangkat. Rahil, makna rahil an-nuhud wal intikal min watanin ila watanin. Berpindah dari satu tempat menuju ke tempat lainnya, rahil ke, berangkat. Jadi bagaimana seseorang bisa dikatakan berangkat sementara tubuhnya terbelenggu di satu tempat? Hanya dekun kau berangkat. Pingam dari bilik ke gimana kau berangkat? Kau tunggu bulan. Kau berangkat birin. Di bilik mantai deh. Yang hanya dekun berangkat. Antara berangkat dengan posisi mantai bilik, yang dua yang berlawanan atau kontradiksi. Haitim dapat. Haitim dapat baksira orang ngan bersifat dengan berangkat. Di sisi yang lain ngan bersifat dengan tetap atau terikat bak sebuah tempat. Yang namanya urang berangkat analis terikat pada sebuah tempat, yang namanya urang terikat pada sebuah tempat akan berangkat. Maka Ibnu Athaillah merasa heran bagaimana seseorang dapat berjalan menuju kepada Allah padahal dia itu terikat atau terbelenggu dengan syahwat. Karena antara terbelenggu dengan syahwat dengan berangkat menuju kepada Allah, ini dua perkara yang kontradiksi, tidak bisa menyatu pada satu tempat dan dalam waktu yang bersamaan, atau dalam ruang dan waktu yang bersamaan. Kan? Atau bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau masih terbelenggu oleh syahwatnya. Hati orang mantang terbelenggu dengan syahwat, iban cara tak pegah agaknya kau berangkat menuju kepada Allah. Karena ar-rahil ma'at takbil la yajtami'ani. Berangkat beserta terbelenggu tidak berkumpul keduanya. Item dapat dua perkara yang tadaddi atau kontradiksi. Tadaddi yang lagi uro dan malam, item dapat. Tirahil dan takbil lagi yang si item dapat. Maka li tungku Ibnu Athaillah merasa heran, gimana pegah orang ka berangkat menuju kepada Allah sementara hati katnya mentang mukabbal bi syahwat. Mukabbal muqayyad, terikat atau terbelenggu dengan syahwat kan. Ini dalam tasawuf makna berangkat ini kan berpindah dari sebuah tempat kepada tempat yang lain. Berpindah dari nazar kun kepada nazar mukawwin, atau nazar alam mulki kepada nazar malakut. Atau istilah bahasa yang sering itu dari nazar makhluk atau alam kepada nazar Allah, atau dari nazar asbab kepada nazar musabbibul asbab. Nya kun berangkat. Nya berangkat ngaknya pu mentang yang alami dalam kehidupan selalu yang nampak bagaknya asbab. Uranya ngaknya hanada li asbab kadih musabbibul asbab, yang membuat sebab itu Allah. Nya berangkat yang dia bagaknya alam mulki yang nampak-nampak, uranya kadih hatta gaib alam malakut.
Ya beraka yang di bagian al-kun alam orangnya kadih mukawin tukang pejin alam. Yang kian makna berangkat. Berangkat mata. Di kiban cara tira urang berangkat, makna berangkat yang ka berpindah dari berokon nazar gatnyan kepada kun ino ka nazar mukawin, berokon nazar gatnyan kepada asbab ino ka nazar musabbibul asbab. Sementara hati gatnyan mandang terbelenggu dengan syahwat. Ini dua perkara yang kontradiksi. Tidak mungkin seseorang berangkat dari berokon nazar kepada kun ino nazar kepada mukawin sementara hatinya masih terbelenggu atau terikat dengan syahwat-syahwat duniawi. Kan ada buah pertanyaan daripada Ibnu Athaillah. Kemudian yang kelih, am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Bagaimana seseorang mengharap bahawa masuk ia akan hadrah Allah padahal orang tersebut tidak bersuci daripada junub kelalaiannya. Junub dalam tanda petik junub. Mana junub ini entah hadas besar, kelalaian tanya atau dosa maksiat tanya yang ibarat junub. Karena junub yang maksud dalam tasawuf ini lalu hati yang kian junub. Jadi hadrah, dan kalimat hadrah yang dalam tasawuf makna hudur kalbi ma'arrab, hadir hati serta Tuhan yang hadrah. Bagaimana seseorang mengharap bahawa masuk akan hadrah Allah? Bagaimana seseorang mengharap bahawa hadir hati serta Allah? Wahwa padahal orang tersebut lam yatatahhar, tidak bersuci daripada junub kelalaiannya. Terjemahan bebas haji. Bagaimana mungkin seseorang antusias menghadap kehadiran Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. Jadi pandai mungkin orang antusias berambisi, beringin tak tahan untuk truk kepada hadirat Allah sementara hati katnya mentang galam suci. Dia orang hawa dia nak tamam masjid. Anjir sebab galam menuju junub. Pelan nak tamam masjid, nak hadiri pernikahan teman harus mana junub ilai. Haram dosa. Menansid ingin menuju ke hadirat Tuhan harus mana junub ilai. Kiban cara mana junub? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa dengan cara bertobat. Kan ini makna hadrah Allah ini itu hudur hati serta Allah. Hadrah dalam tasawuf bagi le, nah hadrah kulub, nah hadrah arwah, nah hadrah asrar. Hadrah kulub bagi sairin, orang yang memang sedang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, lagi semacam urang suluk atau urang kalut, yang hadrah kulub. Nah hadrah arwah, yang orang yang mustasyrifin, orang yang katinggi pangkat. Nah hadrah asrar, yang orang yang kamutamakinin, yang katuk makam fana, ka makrifah betul-betul, kata makun, kata tetap. Yang hadrah asrar kan. Di nah hadrah kulub, hadrah arwah, nah hadrah asrar. Kemudian hadrah indallahnya bersih je. La yadkhuluha illal mutahharun, tidak boleh masuk dalam ruang hadrah kecuali orang-orang yang telah disucikan. Haram hati-hati yang berjunub masuk masjid hadrah. Janabatul kalbi ghafalatuhu an rabbih. Apa itu junub hati? Junub hati lalai hati daripada Tuhan. Lalai hati daripada Tuhan itulah hati orang tersebut berjunub. Orang berjunub yang mana ada? Mana ada raya? Haram tamang dalam hadrah Tuhan, nyatanya berjunub. Lagi haram tamang masjid, nyatanya berjunub. Maka dalam tasawuf ke orang yang lalu hati dari Tuhan gekeun orang berjunub. Junub maknawi, kan junub hissi. Junub hissi lagi yang kali tak dalam fikih dia. Orang yang keluar mani atau melakukan hubungan suami isteri yang berjunub dalam fikih. Haram dalam masjid, haram baca Quran, haram tawaf. Ini junub dalam kajian tasawuf iaitu lalai hati dari Tuhan. Yang junub hati. Jadi tanya berjunub hati hanya tambang dalam hadrah Tuhan. Pemakna hadrah Tuhan mana? Hudur kalbi ma'arrab, hadir hati serta Tuhan. Enggak mau kan?
Atau bagaimana mengharap bahawa masuk akan hadrah Allah padahal dianya itu belum menyucikan diri pada junub kelalaiannya. Kalheboh. Kemudian terakhir pertanyakan li Ibnu Athaillah, lam am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Atau bagaimana mengharap oleh seseorang akan bahawa memahami akan yang haluh-haluh daripada rahasia padahal dianya itu belum bertaubat daripada dosa-dosanya. Bagaimana mungkin seseorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia hati sementara ia belum bertobat dari kesalahannya. Tentang makna rajak ini tamanni syai' ma'as sa'i fi asbabih. Mengharap sesuatu beserta berupaya dalam asbab-asbab sesuatu. Ia kan tamanni. Miokel lagi yang umniyah kan angan-angan. Dia yang kena raja mengharap sesuatu dan nak tatamang dalam asbab. Kita harap lagi tanya bisa memahami kedalaman rahasia-rahasia hati. Salah satu faktor yang membuat tanya memahami rahasia-rahasia hati iaitu taubat. Nah, keinginan dan upaya dari tanya untuk melakukan taubatnya baru ke raja. Sebab makna raja mengharap sesuatu beserta nak upayakan sebab. Makna yang haluh daripada rahasia. Daqaiqul asrar tiga dalam tasawuf ghawamidut tauhid. Kedalaman tauhid. Di tauhid tanya ke tauhid dasar, ke tauhid mendalam. Di pupu mentang yang takalan ina yang dih wahdah Allah. Ana dih alam lain yang kenal Allah. Yang kia rahsia, yang haluh-haluh rahsia. Awamidut tauhid. Taubat dalam ilmu sufi pi beda lagi taubat orang awam. Sebab taubat dalam kajian tasawuf yang katinggi rujung angkulli wasfin damim ila kulli wasfin hamid. Yang taubat khawas kan. Kembali tanya daripada ubena sifat tercela menuju kepada sifat terpuji. Jadi kan tak sesali dosa yang dah buatnya mentang. Ubena sifat tercela bak tanya tak tanggalkan mendum, ubah memendum, rujuk kembali tanya kepada sifat terpuji yang taubat khawas. Dan sekedar tak sesali dosa yang dah buatnya sementara sifat-sifat tercela yang lain mentang membelenggu bak tanya yang kan taubat khawas dan taubat awam. Taubat khawas ubena sifat zamim ditinggalkan mendung. Jadi kesimpulan dari kalam hikmah ini 4 macam yang dipertanyakan oleh Ibnu Athaillah, yang 4 macamnya berkenaan dengan belenggu yang menghalangi jalan menuju Allah. Pertama, bagaimana hati dapat bersinar sementara gambaran-gambaran duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu. Atau bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau masih terbelenggu oleh syahwatnya. Atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap kehadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. Atau bagaimana mungkin seseorang hamba bisa memahami kedalaman rahasia hati sementara ia belum bertaubat dari kesalahannya. Kemudian lanjut Ibnu Abbad syarahannya, al-jam'u bainad diddain muhalun kajtima'il harakah wa sukun wan nur wad dhulma. Menghimpunkan di antara dua yang kontradiksi itu mustahil, seperti menghimpunkan gerak dan tetap, cahaya dan kegelapan. Ini perkara yang disebut oleh muallif, oleh pengarang Ibnu Athaillah, semoga gebir rahmat akannya oleh Allah, itu perkara-perkara yang kontradiktif yang tidak mungkin menyatu. Fa inna isyrakal qalbi, karena bersinarnya hati, binuril iman wal yakin, dengan cahaya keimanan dan keyakinan, mudaddun itu berlawanan bagi kegelapan. Kegelapan allati istaulat alaihi, yang mengerasi oleh kegelapan hati seseorang, panai kegelapannya min rukunihi ilal aghyar wal akwan, daripada cenderungnya seseorang kepada aghyar, sesuatu yang selain Allah, wal akwan, dan kepada alam. Jadi yang dipegah puit boh yang dipertanyakan oleh Ibnu Athaillah yang memandum perkara yang
kontradiktif, perkara yang berlawanan. Pertama iaitu isyrak hati, bersinar hati dengan cahaya keimanan dan keyakinannya berlawanan dengan kegelapan yang menguasai seseorang, yang akibat atau faktor timbul kegelapannya gara-gara condrong atau cenderung katanya kepada aghyar dan akwan. Aghyar yang jamak dari ghairun dalam ilmu tasawuf. Aghyarnya bermaksud ada nama yang kan Allah, yang lain dari Allah yang aghyar. Kemudian makna dro yang lain pernah merumpuk dalam kitab tasawuf, mana aghyar ma yughayyir qalba an halih, sesuatu yang merubah hati dari hal hati. Yang nasyid dan mana aghyar. Mana aghyar sesuatu apa saja yang mempengaruhi hati daripada hal hati. Aghyar inda sufiyah, aghyar di sisi ulama sufi, kullu ma yushghilu anil hadrah wa yughayyirul qalba anha, apa saja yang mengganggu daripada hadrah menukar hudur hati serta Arab, dan dapat merubah hati daripadanya hadrah. Pupu mantang yang mengganggu hadir hati dengan Tuhannya kan aghyar. Ke alamnya, alam dunianya, yang memandung perkara yang mengganggu hudur hati tanya dengan Tuhan. Maka ini kan dua perkara yang kontradiksi ini, bersinar hati atau penguh hati, terang hati, kontradiksi dengan kegelapan. Antara terang dengan gelapnya dua perkara yang kontradiksi. Terang hati dengan gelap hati. Gelap hati dikuasai atau dikerasi dikarenakan getanya cenderung kepada aghyar. Aghyar itu perkara-perkara yang dapat mengganggu getanya daripada hadir serta Tuhan. Maka itim dapat kan. Kibancara itim musapat getanya hadir hati serta Tuhan, sementara di sisi yang lain dilingkar getanya dilingkari oleh perkara-perkara yang mengganggu getanya daripada hadir kepada Tuhan. Mungkin item dapat dua. Item dapat antara hadir kepada Tuhan dengan bagitanya terbelenggu atau dilingkari oleh perkara yang mengganggu untuk hadir kepada Tuhan. Kita mana aghyar? Di mana aghyar? Kullu ma yushghilu qalba anil hadrati wa yughayyirul qalba anha. Titik perkara yang dapat ganggu, sibuk, tak ceh sibuk akan hati pada hadrah kepada Tuhan, yang kan aghyar. Aghyar jamak pada ghairun. Ghairun makna kan lain, selain. Yang sering nampak lantas tahu sering kata-kata aghyar untuk buku sering merumpak. Wa i'timaduhu 'alaiha, bermula berpegangnya hati 'alaiha atasnya aghyar, wal masir ilallah, dan berjalan kepada Allah Ta'ala. Rukuna wa'timadihi atas likut atas bak rukuni paneman kegelapan muno daripada cenderungnya hati kepada aghyar dan alam, dan berpegangnya hati atasnya aghyar dan alam, kan berpegang kepada Allah. Ya, istinaf wal masiru ilallah, berjalan menuju Allah bikata'i aqabatin nafsi, dengan memutuskan segala rintangan-rintangan nafsu, mudadun li'tikali fi habsil hawa wa syahawat, itu berlawanan bagi terkungkung dalam penahanan hawa dan syahwat. I'tikal dari aklun habsun, menahan. I'tikal mutawa'ah, terbelenggu di mana, terikat. Jadi berjalan menuju kepada Allah dengan cara memutuskan rintangan-rintangan yang dapat menghalangi perjalanan yang menuju kepada Allah, kontradiksi atau berlawanan dengan keadaan terbelenggu katanya dalam penahanan hawa dan syahwat. Apa yang diinginkan oleh syahwat, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu tak turuti. Yang katanya diibaratkan terikat dengan hawa, terbelenggu dengan hawa dan syahwat. Mungkin tanya dalam kondisi terbelenggu dengan hawa dan syahwat, katanya bisa melakukan perjalanan.
ngon kai berangkat kai press le motor apa posko tanya kena denda tapi jamaah rantai dia macam mana nak mungkin ada juga pengumuman bertugas lanjut dia tajak asyik kaki ikat kaki rantai dia bertanya dalam posisi terbelenggu han mungkin melakukan perjalanan kan wadukuli dukulu istinaf lah wadukulu hadratillah bermula masuk hadrah Allah di dekat hati dengan Allah al-muqtadiyah yang kendaki oleh masuk hadrah Allah bagi suci orang yang masuk dan bersihnya orang yang masuk baik berjunub itu berlawanan bagi barang yang dianya orang masuk tidak kil alaihi artinya barang pandai barangnya daripada junub kelalaiannya allati muqtadaha al-iqsa wal ib'ad junub allati yang bermula konsekuensi dari junub itu terusir dan terjauhi yang namanya tanya sedang berjunub otak tanya tamang bahadrah Allah gusih hai bidamang tak pam lagi tanya mio gedepu oleh bila masjid tanya berjunub hang bidamang dalam masjid gedet dah itu bit ya orang momen saya adu dalam masjid kan gedet yang bubuk ya duduk kena dalam keadaan dengan aku kuto menanci tanya nak tamang dalam hadrah Allah mereka tanya hana suci dan bersih nyan konsekuensi daripada berjunub katanya terlempar atau terusir iksak terjauhi wal ib'ad terusir dan terjauhi wa fahmu dakaikil asrar bermula memahami yang haluh-haluh daripada rahasia iaitu awamidut tauhid benar kedalaman tauhid al-mustafad yang dipahamikan akannya daripada takwa itu berlawanan bagi menetap atas maksiat dan kesalahan jadi macam perkara yang kontradiksi ini kan tiga bermakna undang sampai ulang lah jadi pertama yang kontradiksi benar bersinar hati kontradiksi dengan kegelapan penyebab kegelapan iaitu cenderung hati kepada alam dan berpegang atas alam melakukan perjalanan menuju kepada Allah dengan memutuskan semua rintangan yang menghalangi berlawanan dengan terbelenggunya hati dalam keinginan nafsu dan syahwat masuk dalam hadrah Allah yang seharusnya orang masuk tersebut harus suci dan bersih kontradisi atau berlawanan dengan junub kelalaian yang konsekuensi daripada berjunub tanya terusir tidak dikasih masuk memahami rahasia-rahasia yang tersembunyi daripada tauhid yang rahasia tersebut dapat dipahami melalui takwa maka takwa bisa mendatangkan ilmu laduni yang biasa ada kengkeng ditanya nyan ilmu yang hasil dari ketakwaan karena ketakwaan bisa mendatangkan ilmu jadi hilang ayat Allah Ta'ala berah nauku indah ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah kamu bertakwa ke Allah Allah akan memberi ilmu kepada kamu yang ilmu laduni kan ilmu iktisabi kadang-kadang ulama-ulama awal yang salah-salah dah nak rebut memang yang tak tapi ilmu luar ulama-ulama awal yang kita empuan kitab dasar gebet tapi kerana apa yang gebet ramai menduk takwa ke Allah pertama agaknya muwafaqah lagi dalam ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah alnya muwafaqah lagi dalam hadis man amila bima ya'lam nazar riwayat aurasahu nazar riwayat warasahu ilma malaya ala ya'lam jadi orang yang gamai dengan ilmu yang kedepu nya Allah akan gepusakai akan gebi ilmu-ilmu lain yang hana kedepu ke kan yang ilmu-ilmu lainnya hana payah melalui gurek nyan dua boh nyan mentang ge amai le urang jam dengan ayat dengan hadis kasih malim dia dabut ko trip membelah tun dabut kana hana tamai tapu anan kana hana takwa maka ya datang kana dua ulama wai pu yang ka depu mandum ge amai sehingga tata yang hana depu broken ge bisa ge ketahui kerana betul oleh Allah janji Allah melalui ayat sabah janji Allah melalui hadis sabah melalui rasul jadi ketakwaannya bisa mendatangkan ilmu. Jadi memahami rahasia-rahasia yang dipahami melalui ketakwaannya berlawanan dengan israr atau maksiat. Timedanya menetap diri atau maksiat.
hantar pernah bertaubat li melakukan maksiat, ya kiban cara bisa mendatangkan ilmu. Padahal untuk mendatangkan ilmu harus melalui takwa, sementara gedanya bertetapan ada maksiatnya, dua buah hal yang kontradiksi juga. Di bertetapan ada maksiat dengan takwa nya kontradiksi, item tepat berlawanan. Karena yang namanya takwa imtisal awamir wa ijtinabun nawahi. Menyebab gedanya mentau nak israr ada maksiat, berarti hana ijtinabun nawahi, berarti hana ijtinabun nawahi hana ukun gedanya urun takwa. Jadi mungkin gedanya mendapat ilmu yang dipusakai benar atau ilmu yang didatangkan dengan melalui takwa atau biasa dengan ilmu laduni. Kan? Jadi perbuahan kalau dijelaskan oleh Tunku Ibnu Abbad kalau ibu contoh-contoh. Kemudian wa ilaihil isyarah, dan kepadanya rahasia-rahasia bunuh dipahami atau diambil faedah melalui takwa, itu petunjuk dengan kehendak Allah. Itu nak petunjuk atau isyarah dengan kehendak Allah. Azza minka ilin, Allah azza minka ilin, yang maha mulia Allah nisbah yang berkata. Yang i'rab ji atau kun qala azza minka ilin atau biqaulihi azza minka ilin. Kailinnya tamyid majrur, majrur lafzan dengan huruf jar yang zaid. Nyan min kailin huruf jar zaidah. Kailin majrur lafaz tapi mansub mahal karena jihrat ke tamyid. Takdir jih kala azza kailanan atau biqaulihi azza kailan. Di kailannya tamyid. Tiji majrur mahal majrur tapi lafaz lafaz majrur mahal mansub karena minyan min zaidah. Min zaidah nak bermakna je. Oh, yang nama bermakna ente bermakna daripada rungkun. Nak bermakna daripada lian. Dengan kun Allah yang maha mulia daripada rungkun ke mana salah bermakna. Apa min zaidah. Beberapa tempat lain dengan i'rab kan dia menumpak kala azza min kailin, yang azza wa dhamir kepada Allah, min zaidah, kailin majrur lafaz tapi pada mahal ji mansub tamyid ni. Makna berkatalah Allah yang maha mulia nisbah yang kun. Isyarah dengan kun Allah Taala yang maha mulia nisbah yang kun. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, takwa olehmu akan Allah dan Allah akan memberi ilmu, akan mengajari akan kamu. Mengajari akan kamu oleh Allah. Wa bima, dan isyarah dengan barang diriwayatkan dalam sebahagian hadis, man amila bima ya'lam warasahullah wa ilma ma lam ya'lam. Barang siapa beramal dengan apa yang telah dia ketahui, niscaya akan diberikan akannya oleh Allah ilma ma lam ya'lam, pengetahuan apa yang belum dia ketahui. Qala Yahya bin Ma'in, kun Yahya bin Ma'in semoga gebir rahmat akannya oleh Allah, iltaka Ahmad bin Hanbal wa Ahmad bin Abil Hawari, bertemulah Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Hawari. Di Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Hawari merempak bak sebuah kesempatan. Faqala banu Hanbal, maka berkatalah Ahmad bin Hanbal bagi Ibnu Abi Hawari, bagi Ahmad Ibnu Abi Hawari, ya Ahmad, kebetulan sama-sama nan dua. Kun Ahmad bin Hanbal rumpa mazhab Hambali, kun ba Ahmad bin Abi Hawari, wahai Ahmad, hadisna bi hikayatin sami'taha min ustadzik. Wahai Ahmad, cerita olehmu akan aku atau beri hadis olehmu akan aku dengan satu hikayah, satu cerita yang engkau dengar akannya dari guru kamu Abi Sulaiman Ad-Darani. Faqala, maka berkata Ahmad Ibnu Hawari, ya Ahmad, wahai Ahmad Ibnu Hanbal, katakan olehmu subhanallah bila ajibin, dengan tidak ada sifat ujub. Faqala Ibnu Hanbal, maka kun Ahmad Ibnu Hanbal, subhanallah tu. Watawilha, netamah lam, nepu panyang lam. Baik waktu luha, watawil, netatuil, nepu panyang leron. Akannya dengan hana ujub. Jadi tegilake li Ahmad bin Hanbal ba Ahmad bin Hawari sabuh ilmi
yang gedengar dari gurau katnya Abi Sulaiman Ad-Darani jauh oleh Ahmad bin Hawari subhanallah kai yukun subhanallah man kan cerita le keun Ahmad bin Hanbal subhanallah tok man hanalam tambahan mak ya kan cinta malam hai benan tok ni kan panuk tanah subhanallah tok panuk entang yang urang galak beramal kan panuk kan tak je upayang watawilha upayang olehmu akannya dengan hana ujub. Faqala Ibnu Abil Hawari maka kun Ibnu Abil Hawari sami'tu Aba Sulaiman yaqul lon dengar akan Aba Sulaiman nekun idza aqadatin nufus ala tarkil asam jalat fil malakut wa adat ila dzalikal abdi bi taraifil hikmat apabila telah terikat atau telah jadi hati-hati atau jiwa-jiwa atih meninggal maksiat atau meninggal dosa jalat fil malakut terang ianya jiwa pada alam malakut dan kembali jiwa kepada demikian hamba bitaraifil hikmat dengan yang bagus-bagus daripada hikmat. Taraifnya makna yang ajib, makna berita baru. Bahasa boniskah kan taraif, taraik dengan kaf. Ini ada boniskah, naniskah dengan kaf, naniskah dengan fa. Naniskah dengan taraik, na taraif. Jadi maksudnya mana? Mio ati atau jiwa kitanya ka akdun, akadan ka jadi ada basurah purih lita butaho kata cungut, kata ikat. Yang akadat, kakeng ni. Apabila jiwa kitanya kakeng atih meninggal dosa, kakuat atih meninggal dosa, jalat fil malakut. Jiwa tanya terang ba alam malakut, ala alam gaib. Musente gede. Ie gede alam malakut jiwa katanya roh katanya patai katrang di alam malakut iriwang le jiwa katanya kepada hamba kepada katanya pemilik jiwa membawa berita atau hikmat-hikmat yang ajib. Angin makna gebi le Allah tahan ada depu lah. Patai tanya tak amai ilmu yang kana tentu dengan tak amai ilmu yang kana otomatis katanya kuat untuk meninggalkan maksiat karena hana ilmu yang diajarkan untuk mengerjakan maksiat. Ada ilmu yang kata amal otomatis katanya kuat untuk meninggalkan dosa. Ada jiwa dan raga tanya kata tinggalkan dosa terang ba alam malakut deh. Inilah saja ke musente ke dia ba alam malakut. Ada katrang ke dia ba alam malakut iwa jiwanya bak pemilik jiwa bak hamba benar membawa berita-berita ajaib, hikmat-hikmat ajaib yang hana ditipu oleh mereka. Angkian maksud gewarisi oleh Allah kejih pengetahuan yang belum dia ketahui. Min ghairi ayu addiya ilaiha alimun ilman daripada tidak bahawa menyampaikan kepadanya oleh seorang guru akan ilmu. Hana purna oleh guru. Gedepu tata yang hana purna oleh guru hikmah. Kadang-kadang kita tengok perakun tasyabuh, kadang-kadang talbis, kadang-kadang rukun guru ibu iblis. Iblis purna kan musente ba alam malaku antruk gede metun. Awai cok le iblis. Kena kadang-kadang syubhat. Tak ke hana gebut. Na malan gurit-gurit tek surah kitab tinggi surah agaknya katinggai tayang. Yang puka tente dari alam malakut. Jadi kadang-kadang isah le iblis sebab nak cerita orang awal menan berah kan. Kalau nak amalan-amalan teng doa nak kadam le iblis macam-macam dek surah kita isah le iblis. Kita mong iblis agaknya. Nah, si mana-mana kita mong jinan. Jadi kalau tente dari alam malakut mendung ada le. Yang inti je mio bak surah murni yang betul-betul menoleh. Jadi orang mio ka betul-betul ke tinggal ibut dosa, nyo ate ke nyan terang ke dalam malakut ba alam malakut. Ate terang iriwang ate bak si hamba sebagai pemilik ate membawa taraifil hikmat. Hikmat kan ilmu. Taraif sesuatu yang bagus atau yang ajaib. Yang ged-ged. Imeh hikmat-hikmat yang ged yang hana disampaikan le siro alim akan ilmu hana orang purna tepu. Angka luar biasa yang ilmu ladun ni.
Qala bunuh lagi cerita li Abi Puna Ahmad bin Abil Hawari. Qala akun Yahya bin Ma'in. Karena yang cerita-ceritanya Yahya bin Ma'in. Kun Yahya bin Ma'in faqama Ahmad bin Hanbal salasan wa jalasa salasan. Lagi dengar surahnya le Imam Ahmad bin Hanbal gedang lega geduk lega. Dalam surahnya geduk-duk dang. Geduk-duk dang mungkin pun kerana perasaan refleksi dari perasaan gembira agaknya. Berarti dengan tak amal ilmu akan mendatangkan ilmu laduni. Karena orang yang alimnya kena puas-puas ke ilmu yang merasa kurang lebih, merasa hansip lebih ilmu ke. Apalagi dia jamun susah bak tak murno tak minta gure payah merantau lebak ja. Di dengar cerita yang li Ahmad bin Hanbal mungkin karena perasaan senang hat nak cara untuk mendatangkan ilmu dengan cara nak pelai kepada guru sehingga agaknya refleksi agaknya ni nan geduk-duk dang lega. Ada orang pegat pi kenapa nyodak surah tanya. Ada orang pegat pi geduk ansangkan gedang pi kan geduk le te geduk tansang gedang te gedang tansang geduk sehingga geduk-duk dang lega. Wa qala dan kun Ahmad bin Hanbal ma sami'tu fil Islam bi hikayatin a'jab ilayya min hadhi. Belum pernah aku dengar dalam Islam dengan cerita yang lebih membuat aku kagum, membuat takjub kepadaku min hadhi pada ini cerita. Kaji ro gedang lega geduk lega. Cuma zakar al hadis. Kemudian disebut oleh Imam Ahmad akan hadis alladhi yang kali kamu pegah itu hadis man amila bima ya'lam warasahullahu ilma malam ya'lam. Kemudian komentar Imam Ahmad bin Hanbal bagi Ahmad bin Abi Hawari, sadaqta ya Ahmad wa sadaqa syaikuka. Benar engkau wahai Ahmad dan benar juga guru kamu Abi Sulaiman Ad-Darani. Wali ajli kabeh cerita yang lebih nya kembali ke persoalan menau. Persoalan menau baik dua bahawa belenggu-belenggu yang menghalangi jalan menuju kepada Allah iaitu perkara-perkara yang berlawanan dengan terangnya hati iaitu kegelapan hati, yang berlawanan dengan berangkat menuju Allah iaitu terbelenggu dengan syahwat, yang berlawanan dengan masuk dalam hadrah Allah terbelenggu dengan junub kelalaian, yang berlawanan dengan mengharap memahami rahasia-rahasia terbelenggu dengan menetap diri hati dosa tanpa bertaubat. Wali ajli dan karena keadaan ini perkara-perkara yang empat bunuh itu perkara yang berlawanan. Ajibal muallif merasa ujub oleh pengarang atau Tunku Ibnu Athaillah niba orang-orang yang mengiktikad atau berkeyakinan akan sah berkumpulnya perkara-perkara yang berlawanan. Jadi merasa hiran Ibnu Athaillah ke orang yang beranggapan perkara-perkara yang berlawanan ini itim tepat. Sehingga agaknya lam ati sabi ingin bertong dengan Tuhan pi masjid pi hana bre. Agaknya ingin ati bersih tapi ubena hal-hal duniawi mantang terikat dengan agaknya bina gambaran-gambaran duniawi mantang terikat dengan hati agaknya mantang membekas dalam cerminan hati agaknya. Nyan li Ibnu Athaillah merasa heran ke orang yang beranggapan lagi karena mustahil untuk menyatukan kebaikan dan keburukan sebagaimana mustahil menyatukan antara siang dan malam, menyatukan kebaikan dan keburukan sesuatu yang mustahil. Adalah mustahil untuk menyatukan kebaikan dan keburukan sebagaimana mustahil menyatukan antara siang dan malam. Jadi orang yang beranggapan bisa disatukan, Ibnu Athaillah merasa heran ke kurangnya. Horak je dah satukan. Langkahlah ilmu akal, lang ilmu mantik ke apa, bahawa sesuatu yang berlawanan tidak bisa bertemu. Wa mimman tami'a fi naili maratibi rijal ma'a kauni ala akbahil khilal.
Dan heran Ibnu Athaillah ni orang yang mengharap dalam mencapai kedudukan orang-orang yang sempurna ma'a kaunihi beserta keadaan orang tersebut ala akbahil khilal, ada sekeji-keji sahabat dekat. Sahabat yang dekat tak ingatnya syahwat. Ingatnya pelai je ke rijal orang yang sempurna. Je ke rijalullah, je ke orang yang sempurna mana, orang yang dekat dengan Allah. Tapi ingatnya mentang gemukaranah atau bersahabat dengan sahabat-sahabat yang tabeh, sahabat-sahabat yang keji. Heran daripada orang yang mengharap pada mencapai kedudukan rijal beserta keadaannya ada sekeji-keji khilal, sekeji-keji sahabat karib. Kemudian sambung Ibnu Athaillah lam, karena getanyo ate hanitim terang mio gambaran duniawinya mantang membekas, mantang terlukis dalam cerminan hati. Perlu dijelaskan oleh Ibnu Athaillah apa itu dunia, sehingga dunianya baik terlukis atau tergambarkan bak cermin hati tanya. Al-kaunu kulluh dhulmatun, alam seluruhnya gelap. Alamnya gelap, hana yang terang. Jadi cahaya makrifat terhalang oleh benda alam. Mio hati katanya mantan terikat dengan benda-benda duniawi atau alam, han akan tak temukan cahaya makrifat. Karena benda-benda alamnya tidak mendatangkan cahaya karena dia gelap. Al-kaunu kulluh dhulmah, bermula alam seluruhnya itu gelap. Wa inama anarahu zuhurul haq, apakan punya gelap akan si dia tahu sehingga tanya tamumat bang alam. Hai orang yang mantan terikat dengan sebab. Tanya yang mantan terikat dengan sebab kena tak harap sesuatu bang alam. Nyo alamnya support handih pakan si dia bak mata tanya sehingga tamumat bak alam, bak orang yang terikat dengan asbab. Karena tajalli Allah bak alamnya sehingga ada. Fa inama anarahu zuhurul haq fihi, dan biasanya menyinari akannya alam oleh nampak Allah yang maha hak, oleh zuhur hak pada alam sehingga alamnya bersinar. Faman ra'al kun walam yashhadhu fih au indah au qablah au ba'dah faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil azhar. Maka siapa saja yang tidak melihat Allah dalamnya alam, atau di sisi alam, atau sebelum alam, atau sesudah alam, faqad a'wazahu, maka sungguh telah di-a'waza. A'wazaan siapa? Tu nanti. Suku nama-nama awaza fatahu iluana, luput sesuatu yang sulit yang iwat. Faqad awazahu, maka sungguh telah luput akannya seorang oleh adanya cahaya, wahujibat, dan dihalangikan akannya cahaya-cahayanya, dan dihalangikan daripadanya seorang akan matauro marifah bisuhu bil asar, dengan awan daripada bekasan. Naji bekasan yang lagi awan. Maka orang yang tidak melihat, maka barang siapa melihat alam padahal tidak melihat akannya Allah dalamnya alam, atau di sisi alam, atau sebelum alam, atau sesudah alam, maka sungguh telah mempersulit atau telah luput akannya oleh adanya cahaya-cahaya, dan dihijabkan daripadanya akan matauro ma'rifah dengan sebab bekasan-bekasan yang lagi awan. Jadi alamnya serba gelap. Alam menjadi terang hanyalah karena zuhur Allah di dalam alam, karena manifestasi Allah, karena manifestasi Allah dalam alam, sehingga alam menjadi zuhur.
Maka sesiapa saja yang melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalamnya alam, atau bersamanya alam, atau sebelum alam, atau sesudah alam, atau sesudah alam, no? Maka orang tersebut telah hilang atau telah luput akannya oleh cahaya. Orang yang perleh tak ke cahaya, nyatanya handu tak Allah atau tak alam, yang perleh ke cahaya ni, orang kagadah cahaya, kehilang cahaya. Maka orang tersebut telah hilang oleh adanya cahaya-cahaya. Dan orang tersebut terhalang daripada mendapat matahari makrifat atau surya makrifat. Terhalang daripada mendapatkan surya makrifat oleh benda-benda alam yang seperti awan, asarin bekasan atau alam, atau yang getak sirli Allah kan asar, bekasan-bekasan yang sama seperti awan. Jadi inti ji puata dari kalam hikmatnya. Inti ji, apabila seorang hamba menyaksikan alam semesta beserta isinya, juga semua makhluk-makhluk lain ciptaan Allah, lalu ia tidak mampu mengetahui keberadaan Allah, maka sungguh hatinya telah terhalang daripada Allah. Tadi mereka katakan alam tanya handa tak Allah, tapi ini makna na Allah di sisi alam, makna na Allah dalam alam, makna na Allah qabla alam, makna na Allah ba'da alam, yang ibarat-ibarat menteng. Dia tetap laisa kami seli syekh nawa samiul basir untuk ukur na penjelasan dia. Benten ni tiketnya kana go dalam alam na Allah. Kan hulul lah, nak masuk hulul di tengku Ibn Ta'ilah nang. Ini ibarat entang. Di mana kalian Allah dalam alam, dia kalian alam dia Allah. Yang biasa ada kengkun lihat masnu ingat ke sana. Dia kalian makhluk dia ke khalik. Kan? Kita tanya nak perokun galak ke tidak orang nah. Dia lewat ke rumah ji. Iji hanai ke rumah. Yang nak itik lewat punya jalan. Dia ada kalau itik kan dia tak itik pun yang dua mata tanya. Urang yang tak gasihan, yang tak galak, yang jatuh hati kan. Urang belara itik. Yang dia urang belara itik. Itik dia urang belara itik yang dia buat mata. Dan yang lewat itik yang menansi dia urang yang ka terikat hati dengan Allah, terikat alam dia kalan Allah. Yang dia Allah bang alam. Al-adamu dhulmatun, bermula Adam itu gelap, wal wujud nurun, bermula ada itu cahaya. Karena yang dalam na support hana patai kana kada maka wujud cahaya. Karena yang wujud hakiki wujud Allah, sama dengan Allah cahaya. Adapun wujud alam karena wujud li Allah, kan wujud zati, kan wujud hakiki, maka alamnya gelap kira. Seandainya tidak ada manifestasi Allah pada alam, alam tidak akan wujud. Nanti alamnya wujud wujudkan hakiki. Maka alamnya zulmah, al-kun zulmah, kan alamnya kegelapan. Adapun wujud yang hakiki iaitu wujud Allah, maka wujud Allah cahaya. Falkun bin nadri ila dzati adamun mudlim. Maka alam dengan terpandang kepada zat alam itu tiada lagi gelap. Kan tiada gelap, salah makna. Tiada lagi gelap. Alamnya Adam. Kita kepada wujud hakiki pi. Alamnya Adam. Li Adam muzlim lam gelap. Wa bi'tibari tajalli nuril haq alaihi, dan dengan iktibar tajalli cahaya Allah yang maha benar atas alam dan penampakannya Allah pada alam, itu wujud. Tapi wujud mustatir, tersembunyi. Kita mer mustatir kan, ada kita mer nah tapi mustatir kan mer barit. Alamnya gara-gara tajalli Allah ba alam, wujud alam, tapi wujud mustatir kan wujud barit. Wujud barit Allah, wujud hakiki. Wujud alam wujud tu som mustatir. Karena gepi ijad li Allah maka ji wujud.
Jadi alamnya wujud gara-gara penampakan Allah pada alam. Maka wujud kalau tajalli li Allah ba alam, maka alamnya na. Summa ikhtalafa ahwalun nas hauna. Kemudian berbeda-bedalah kondisi manusia di sini. Buno alam gelap. Getanya menyomanteng hanadih takalan Allah wa takalan alam, berarti getanya anggap terhalang daripada cahaya makrifat. Man na orang yang katuk cahaya makrifat na truk kepada cahaya makrifatnya beda tingkatan hana sama mendung. Na yang di payah kalian alam ile duduk beruduh Allah. Na yang di Allah haju duduk alam. Maka inti langkalam hikmat uku ente na dijelaskan na sebahagian manusia yang katuk makam makrifat dijadikan Allah sebagai dalil untuk melihat alam. Nah sebahagian lain dijadikan alam sebagai dalil untuk na Allah. Jadi beda-beda menurut ahwal makrifat, menurut kondisi mental para sufi. Kondisi mental para sufi mempengaruhi kepada makrifat gayang. Nah makrifat para sufinya gedepu na alam karena na Allah. Nah yang mental para sufi gedepu na Allah karena na alam. Ini tauhid dasar ke mana? Undur ila nafsik. Summan takili lil alamil uluwi summa sufli kalan alam le baru tajid iwadan badi al hikami, dia baru merumpuk na Allah yang terjadikan alam sebagai dalil untuk menemukan Allah. Tapi na sebahagian orang yang katuk makam makrifat tinggi awai gerumpuk Allah le duda baru na alam, pakan na alam karena na Allah, kan pakan na Allah karena na alam. Nya tanya mentang tauhid dasar pakan na Allah karena na alam, kedali na Allah karena na alam. Nyorungnya kedali na alam karena na Allah. Berarti Allah je kedal kan madelu, tanya madelu. Alam dal. Nya ba urunyan mubalik. Yang maksud ikhtalafa ahwalun nas hauna. Hauna pun maksud hauna. Hauna dalam saat melihat Allah, saat melihat alam ataupun dih Allah. Yang dih kibar. Yang beda-beda keadaan para ulama sufi yang dipengaruhi oleh keadaan mental spiritual kayaknya. Faminhum, maka sebahagian pada mereka itu manusia atau ulama sufi malam yusyahid ilal akwan wa hujiba bidzalika an ru'yatil mukawwin fa hadza ta'ihun fid dhulumat mahjubun bisuhubi asaril kainat. Maka orang tersebut sebahagian mereka itu orang yang tidak melihat kecuali alam mentang-mentang. Nah manusia yang hanadi kecuali alam tu. Wa hujiba bidzalika, dan dihalangkan dengan sebab demikian kalian alam daripada melihat mukawwin sang penjadi alam atau pencipta alam. Fahadha ta'ihun, maka ini manusia yang nadih baganyan alam tu hanadih pencipta alam. Ta'ihun, orang yang tersesat dalam kegelapan. Mahjubun bisuhubi asaril kainat, lagi dihalangi dengan awan-awan bekasan alam, awan-awan benda alam. Wa minhum, dan sebahagian mereka itu manusia malam yuhjab bil akwan anil mukawwin, orang yang tidak dihalangi dengan alam daripada melihat sang pencipta alam. Cuma beda summahum, kemudian mereka yang tidak dihalangi melihat sang pencipta alam fi musyahadatihim iyah firakun, mereka pada menyaksikan mereka akannya mukawwin sang pencipta alam itu beberapa kelompok. Faminhum, sebahagian mereka itu man syahadal mukawwin qablal akwan, melihat sang pencipta alam sebelum melihat alam. Wa haula, dan mereka adalah orang-orang yang yastadilluna bil muassir alal asar, menjadikan dalil dengan muassir ada asar. Ya. Pekan tutung gerta karena na apui, karena apui maka tutung gerta, karena parang maka utuh kaya. Ya kan istidlal dengan muassir ada asar. Yang sebahagian model menan, yang tingkat tinggi. Wa minhum man syahadahu ba'dal akwan, dan sebahagian mereka itu man yang menyaksikan akannya sang pencipta alam
sesudah melihat alam. Wa haula, dan mereka adalah orang-orang yang yastadillu nabil asar alal muasir, menjadikan dalil mereka itu dengan bekasan atau yang memberi bekas. Jadi kedali na urang tet karena katu tu. Kedali na urang koh karena katu ko. Jadi beda. Mayati huna dijadikan dali mukawin, dali na akwan. Maynya dijadikan dali na mukawin karena wujud akwan. Wa minhum, sebagian mereka itu manusia, man syahadahu ma'al akwan. Itu orang yang menyaksikan akan mukawin, menyaksikan Allah berbarengan dengan kesaksikan alam. Nah yang payah kalian alam le dudo baru mengantarkan kalian kepada diri Allah. Nah yang langsung di kalian Allah dudo di kalian alam. Nah yang mesiga kalian Allah kalian alam. Macam-macam lah, tergantung kondisi mental dan spiritual para sufi. Dumna ukuran tingkatan makrifat kalian, dumnan ukuran kalian di kalian Allah.